Meledak lagi ya. Ya Allah, meledak lagi. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah padat penduduk di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon pada Sabtu malam. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Petugas damkar dari Kabupaten Cirebon yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Untuk mempercepat proses pemadaman, petugas mengerahkan 4 unit mobil damkar. Api akhirnya padam setelah 3 jam. Peristiwa kebakaran ini berawal saat pemilik rumah menunaikan sholat tarawih di masjid. Api berkorbar di bagian belakang dapur hingga merembet ke bagian depan. Ini kebakaran setelah pulang tarawih. Jadi kemungkinan korban ditinggal. Itu tuh rumah tuh ada konsleting listrik di bagian belakang nggak ketahuan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Aduh. Belum sabar. Arlista, itu kamu lagi lihat apa sih? Sabar, Camar. Ini ada yang lagi rame banget. Apa tuh? Iya, ada siswa umur 14 tahun meninggal dipukul sama anggota oknum. Oke, ini di Brimob ya? Brimob di Maluku? Iya. Oke. Terus meninggal pakai helm, coba Camar, ya ampun. Ini gimana ya Camar ya? Iya. Ini sebetulnya ramai sekali diperbincangkan ya oleh warganet karena kalau kita lihat dari kasus ini bisa meskipun oknum gitu ya, artinya masyarakat ini cukup kritis melihat bagaimana perlakuan aparat kepada masyarakat dan ini merupakan anak di bawah umur ya. Bahkan KPI ini sempat memberikan statement bahwasannya kasus ini harus diungkap baik dari penyebab kemudian juga alasan terjadinya dan bahkan kalau bisa dilakukan visum. Tapi yang terbaru sudah ditetapkan sebagai tersangka ya? Sudah ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Nah, ini yang menjadi bisa dikatakan hal janggal kalau dari segi ataupun kronologi cerita si kakak korban karena kontur dari jalanan yang ada di Tual ini kan naik turun. Nah, ini motornya yang mereka tumpangi ini dalam kondisi turunan memperlambat laju terus tiba-tiba oknum ini bukannya keluar muncul terus langsung memukul korban dengan helm sampai ada videonya itu korban aduh aku merinding itu berdarah dan udah tidak sadarkan diri Camar. Ini artinya belum jelas apa penyebabnya tapi sudah dihakimi sedemikian rupa ya. Betul, dituduh balap liar. Dituduh jadi anggota balap liar tapi kan ya namanya juga tuduhan kan harus dibuktikan jangan semena-mena langsung memukul masyarakat begitu kan harusnya ditanya terlebih dahulu. Iya, kita akan menunggu juga hasil sidang kode etik yang dilakukan karena kalau misalnya Polri atau Brimob itu akan ada jalur khusus ya untuk proses peradilannya. Dan yang kedua Arlista ini yang cukup ramai diperbincangkan ya. Ini mungkin jadi cita-cita saya juga, saya pengen kuliah ke luar negeri ya, dibiayai oleh negara. Amin, pakai pajak ya, pakai pajak masyarakat, pajak aku ya. Betul, nah, tapi jangan kayak yang satu ini. Ada seorang ibu rumah tangga yang beberapa hari lalu viral karena ini paket bukan sembarang paket teman-teman. Ini paket adalah masa depan anak saya. Cukup aku aja yang Cukup WNI aku aja yang WNI. Nah jangan kayak gitu ya Camar ya. Iya. Tapi sebetulnya Arlista menjadi WNI atau tidak sebetulnya pilihan masing-masing. Tapi yang jadi permasalahan bahwa sang suami ini merupakan penerima beasiswa LPDP. Yang mana setelah ditelisik oleh netizen, wah ini lebih dari intel kalau netizen Indonesia ya. Parah. Kenapa? Di akun laman pencarian kerja bahwa sang suami ini belum memenuhi kewajiban untuk mengabdi kepada negara 2 tahun. Jadi memang sesuai aturan ketika kita sudah lulus dari LPDP kita harus mengabdi 2 tahun kemudian baru deh bisa memutuskan apakah ingin di Indonesia ataupun juga kembali lagi ke negara luar yang tempat dia tadi itu ya. Tapi informasinya juga tidak hanya suaminya. Si yang membuat videonya itu istrinya juga mantan penerima LPDP. Tapi kalau si sang istri sudah menunaikan kewajibannya gitu. Jadi dari pihak LPDP-nya sendiri menyatakan dari pihak si pengunggah ini tidak ada persoalan, tidak ada kasus hukum yang dilanggar. Tapi si suaminya sekarang yang jadi sasarannya.
buat para istri hati-hati ya. Jempolmu, wajahmu, kontenmu itu bisa mempengaruhi karir suami. Iya, mending seperti Arista saja ya, konten-kontennya jalan-jalan, masak-masak gitu ya. Amin, iya ya, foya-foya yang ngabisin uang suami loh. Oke, kita akan bahas Arista. Pemirsa Ya. kembali di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Camal Haenda. Dan saya Arlista Hadi. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Polisi berjanji akan mengusut tuntas oknum Brimob yang aniaya remaja hingga tewas di Kota Tual, Maluku. Dan PDP menyayangkan pernyataan kontroversial Dwi Sasetyani Nias yang akan memanggil suaminya untuk klarifikasi. Untuk pertama kalinya, warga kota Gent, Belgia menyambut datangnya Ramadan dengan dekorasi khusus. Kita ke informasi pertama pemirsa, nekat buka praktik prostitusi online di saat bulan Ramadan. 8 wanita pekerja seks diamankan polisi dari sejumlah hotel di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ironisnya dari 8 pekerja seks yang diamankan, 2 diantaranya masih di bawah umur. Tim Satuan Reserse PPA dan PPO Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 8 wanita pekerja seks saat berada di kamar sejumlah hotel di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironisnya dari 8 wanita yang biasa menawarkan jasa layanan seks melalui aplikasi media online ini, 2 diantaranya tergolong wanita di bawah umur. 2 pria hidung belang yang kebetulan sedang berada di kamar bersama wanita penghibur juga ikut diamankan. Dari penggeledahan yang dilakukan di kamar hotel, polisi menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Tidak hanya mengamankan dan membawa 8 wanita penghibur, polisi juga meminta pengelola hotel untuk datang ke Polresta Sidoarjo untuk kepentingan pemeriksaan terkait adanya praktek prostitusi online di hotel yang dilakukan di bulan Ramadan. Dalam rangka bulan Ramadan, kita melaksanakan kegiatan razia. Nah, malam ini kita mendapati ada sekitar 8 orang yang dari 8 orang tersebut diduga yang 2 orang masih anak-anak di bawah umur karena yang bersangkutan ini masih belum dapat menunjukkan data identitas diri. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, wanita pekerja seks yang terjaring razia ini diperiksa di Polresta Sidoarjo. Pemirsa, 2 orang tewas dan 1 luka berat dalam sebuah insiden kecelakaan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga salah satu pengendara motor dalam keadaan mabuk dan menyalip truk tangki dengan ugal-ugalan. Pria ini histeris saat melihat jasad anaknya di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Para relawan langsung mengevakuasi ayah korban ke tempat aman. Sebelumnya 2 orang meninggal dunia dan 1 luka berat dalam kecelakaan antara 2 sepeda motor di Jalan Raya Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kedua korban tewas, Francisco Arya dan Reza Aditya, mengalami luka parah di kepala karena benturan. 3 orang korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Pak Ben, informasi di lapangan ini katanya mabuk yang hari ini gimana Pak Ben? Untuk kondisi apakah pengendara mabuk atau tidak kami belum bisa pastikan. Nanti pastinya dari tim medis yang memastikan itu. Kedua kendaraan korban kemudian dibawa petugas ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Anyus melaporkan. Sekelompok remaja melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap warga yang hendak membangunkan sahur di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, belum diketahui motif dari penyerangan tersebut. Jadi sini kok sadek ya, jerak.
Sekelompok remaja menyerang warga menggunakan senjata tajam di perumahan Geraha Situsari Permai, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang saat itu tengah berkumpul untuk membangunkan sahur awalnya hanya melihat rombongan tersebut melintas. Namun setelah sempat beberapa kali berputar dan melintas di lokasi, gerombolan remaja itu tiba-tiba melakukan penyerangan ke arah warga. Salah seorang remaja bahkan terlihat mengancungkan senjata tajam jenis celurit sambil mengancam warga. Tak hanya itu, pelaku juga menendang pagar besi perumahan hingga menimbulkan suara keras yang memicu kepanikan. Beruntung warga tidak terprovokasi dan berusaha menahan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya, anak-anak kan lagi pada kumpul buat bangun sahur. Terus ada remaja yang dari arah atas tiba-tiba nyerang pakai sajam gitu. Jadi anak-anak pada kaget. Terus ya ada bapak-bapak langsung bubar. Pasca kejadian, anggota Polsek Cilengsi mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas para pelaku. Pemirsa, usai sholat subuh, konvoi geng motor live streaming di media sosial hendak lakukan balap liar dan freestyle di sejumlah jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun para pelaku kocar-kacir bahkan nekat menerobos petugas saat akan dibubarkan. Konvoi geng motor live streaming di media sosial hendak lakukan balap liar dan freestyle di sejumlah ruas jalan di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan aparat kepolisian Jatan Ras Polrestabes Makassar. Penjegatan dilakukan usai petugas patroli menerima aduan masyarakat yang pulang dari sholat subuh dibuat tidak dapat melintas hingga ketakutan di Jalan Veteran Utara Makassar. Polisi yang bertindak membuat remaja kocar-kacir melarikan diri hingga melawan arus bahkan nekat menerobos barisan petugas. Usai dibubarkan, para pelaku bukannya berhenti, malah kembali berkumpul hingga ditemukan konvoi ugal-ugalan di Jalan AP Petaran, Makassar. Guna menciptakan rasa aman di bulan suci Ramadan, polisi terus memperketat pengawasan di sejumlah ruas jalan yang kerap disalahgunakan untuk aksi berbahaya. Kami dari tim Jatan Ras melakukan patroli antisipasi geng motor dan balapan liar. Dan untuk menindaklanjuti live streaming yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan ada dugaan akan terjadi balapan liar di wilayah AP Petarani dan sehingga kami bersama tim Jatan Ras datang mengecek dan betul telah terjadi konvoi yang diduga akan melakukan aksi balap liar di wilayah tersebut. Polisi berharap kerjasama masing-masing orang tua untuk memantau aktivitas anaknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Polisi ringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sempat buron usai melakukan aksinya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Ya, 2 dari 3 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Tim gabungan Resmob Bareskrim Polri, Resmo Polda Lampung, dan Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat meringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sebelumnya beraksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Polisi juga berhasil menyita 3 pucuk senjata api pabrikan jenis pistol FN dan juga 37 amunisi aktif, 1 unit mobil pick-up, serta 3 unit kendaraan sepeda motor. Pada 19 Januari lalu, para pelaku berhasil menggasak uang tunai sebanyak 800 juta rupiah setelah menembakkan senjata api ke arah kaca mobil korban saat melintas. Telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saat ini ketiga pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang Barat. Selain 3 pelaku, kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang masih buron.
Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyada, Ainus melaporkan. Ini Arista isu yang sempat kita bahas di awal, yakni seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kota Tual, Maluku dianiaya oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga meninggal dunia. Karena korban dianiaya karena dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana ini. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Sementara itu seorang anak berusia 12 tahun diduga tewas dianiaya ibu tirinya dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan dan menunggu hasil otopsi. Suasana duka yang mendalam menyelimuti desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat jenazah NS 12 tahun tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan almarhum setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Setukpa Polri, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tanpa menunggu lama, jenazah langsung disolatkan pihak keluarga dan warga sekitar, kemudian prosesi pemakaman dilangsungkan di tempat pemakaman keluarga Cimandala. Korban meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya hingga mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh. Saya pulang ke rumah, pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya orang ke rumah sakit bawa si Raja teh," kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Sementara polisi masih menyelidiki dugaan penganiayaan oleh ibu tiri korban dan menunggu hasil autopsi. Luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Yang tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang
punya penyakit sebelumnya atau tidak. Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan kondisi korban saat kritis hingga viral di media sosial. Diduga ibu tiri korban sempat memukuli dan memaksa korban meminum air mendidih. Remaja 12 tahun ini meninggal pada Kamis malam setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pengakuan mencengangkan datang dari kakek korban yang menyebut perlakuan kasar ibu tiri terhadap korban sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Saat itu ibu tiri korban sempat dilaporkan ke polisi, namun berakhir melalui jalur kekeluargaan. Tahun yang lalu ya sudah ada, bahkan itu sudah dilaporkan di PPA di Polres Sukabumi, Kepulauan Ratu. Cuma waktu itu dia memohon kepada suaminya dan juga memohon kepada saya untuk dimediasi supaya jangan dilanjut, minta secara kekeluargaan aja baik-baik. Nah saya kasih saran kepada bapaknya sebagai anak angkat saya itu, mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillah itu bisa memaafkan. Dan itu kalau secara pribadi di sini saya secara tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya juga kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini sudah memaafkan, sepengetahuan saya ya, dan juga laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa, itu sama mama kan gitu. Setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibu tiri itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah jadi ada sedikit ya banyak penyedotan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satibi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisihkan lah. Polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana. Antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani membenarkan terjadi peningkatan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ya, ini terjadi pasca kaburnya anggota kelompok kriminal bersenjata Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025. Di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian.
Jadi memang ada situasi yang signifikan dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025. Sejak kaburnya Kopit Wahiluka dari Lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka, dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Hiluka, di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami tahun 2000. Polisi menyelidiki penyebab pasti kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Sebidang, Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, truk tiba-tiba berhenti di tengah rel sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kereta bandara menabrak truk pengangkut skoci di perlintasan Sebidang selepas stasiun Poris, Tangerang, Banten. Saat melintasi rel, truk tiba-tiba berhenti. Dibantu warga, sopir berusaha mengevakuasi truk. Namun nahas tak berapa lama kereta bandara muncul. Proses evakuasi gagal hingga kereta menabrak muatan truk sampai terpental. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Pihak KCI berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi diberlakukan rekayasa jadwal perjalanan KRL. Sementara Satlantas Polres Metro Tangerang juga menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Dalam peristiwa ini, sopir truk dan seluruh penumpang kereta selamat. Sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang terisolir akibat banjir bandang susulan diseberangkan dalam karung melintasi sungai di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sementara jenazah harus ditandu akibat jembatan belum dibangun di Gayo Lues, Aceh Tengah. Inilah saudara kami dari Sibio harus menyeberang melalui masuk karung. Seorang warga harus masuk ke karung untuk menyeberangi sungai di desa Sibiobio, Sibangun, Tapanuli Tengah akibat arus yang deras pasca banjir bandang. Karung ditarik melalui sling yang membentang selebar sungai. Sungai bertambah lebar setelah banjir kembali melanda. Sementara warga lain memilih menyeberang dengan susah payah di sungai yang jembatannya telah hilang pasca banjir bandang 26 November tahun lalu. Warga desa Pintu Rime, Gayo Lues memandu jenazah setelah ambulan tak bisa melanjutkan pengantaran akibat jembatan belum dibangun pasca banjir bandang November tahun lalu. Warga harus menyeberangi sungai Pining yang dalam dan berarus deras memindahkan ke ambulan lain. Saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga berharap kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sudah hampir 3 bulan berlalu sejak banjir bandang dan longsor menerjang Aceh pada 25 November 2025 lalu.
Namun bagi warga desa Menasah Raya, derita belum juga berakhir. Warga pun masih bertahan di tenda-tenda darurat. Mereka terpaksa mendirikan tenda di kompleks makam Raja-Raja Murudu atau kuburan, tepat di samping musola. Bahkan di bulan Ramadan ini warga berbuka puasa dan melaksanakan ibadah di dalam tenda darurat di tengah kondisi yang jauh dari kata layak. Warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena pembangunan hunian sementara atau huntara yang direncanakan pemerintah hingga kini belum rampung dikerjakan. Pemirsa, pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto setelah anaknya dituntut hukuman mati atas kasus penyelundupan 2 ton sabu. Ya, keluarga tidak terima lantaran anaknya tidak tahu menau soal penyelundupan narkoba dan baru bekerja 4 hari sebelum ditangkap. Sambil memeluk anaknya, Fandi Ramadan, tangis nirwana pecah setelah mendengar tuntutan hukuman mati atas kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau. Pada Mei 2025 lalu, Fandi yang bekerja sebagai anak buah kapal ditangkap dengan barang bukti sabu yang dikemas dalam kantong berisi teh Cina. Menurut keluarga di kota Medan, Sumatera Utara, Fandi Ramadan merupakan pemuda yang baik dan tidak terlibat atas penyelundupan narkotika jaringan internasional tersebut. Ayah Fandi memohon Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan anaknya yang tidak bersalah. Fandi diketahui baru bekerja 4 hari sebelum ditangkap dan bertugas di kamar mesin. Bapak Presiden, saya bermohon, tolonglah atur. Bisa aku Pak. Untuk bisa dibebaskan. Tenang. Bebaskan anak kami Pak Presiden. Bisa dapat dibebaskan. Anak kami nggak bersalah. Pelan-pelan aja Pak. Harapan saya kepada Bapak Presiden, mohonlah berilah keadilan kepada anak saya. Saya selaku orang tua berharap kepada Bapak Presiden, tolonglah dibebaskan anak saya karena dia tulang punggung keluarga. Sementara itu, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan siap membantu proses hukum yang menimpa Fandi Ramadan saat bertemu orang tua Fandi Ramadan di Jakarta. Hotman menilai Fandi telah difitnah bergabung dengan jaringan narkoba internasional. Sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Sebelumnya, Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon, termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI, Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal yang diawaki Fandi membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Sofyan Firdaus dan Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyebut tuntutan hukuman mati kepada ABK kasus penyelundupan sabu 2 ton adalah upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut.
Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu menentang hukuman mati ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya, kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral, seorang wanita asal Indonesia tinggal di Inggris bangga anaknya mendapatkan paspor asing. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.